Oh, ada 282. 283 ini kan nggak konsisten. Dua di sini ada 38. Yang pertama, misalnya ini kan analis data 271 adalah kemudian di posisi 1 misalnya yang analisis dari logik kita masih belajar dari logistik itu kan pasti ada namanya kasus spesial model ada jiwa ada uji masyarakat dan sebagainya itu uji untuk logistik. Nah itu masuk ke subbab dari 271 makanya 271 variabel apa saja yang mempengaruhi, lalu nanti berapa persen dari tadi mempengaruhi keputusan. Oke, mempengaruhi. Oke. Ya ini dari kita mengenai ya. Jadi kemarin tesnya tentang logistik karena dia makanya order logistik. Jadi karena udah jadi. Kemudian tadi saya punya tadi uji wow, kemudian ada uji Bosman and Lipshaw dan sebagainya itu merupakan uji cost estimation namanya. Cost estimation itu apa sih? Uji yang mau melihat kira-kira apakah model yang kita susun itu robust atau enggak robust. Itu apa ya? Berarti kita bikin bangunan itu kalau gempa roboh orang bangunan termasuk robustness. Jadi kekokohan model itu namanya robustness. Itu harus diuji namanya cost estimation. Setiap model beda-beda masalah dalam persoalannya. Kalau kita pakai besar LS, cost estimation-nya itu analisis asumsi klasik. Ada normalitas, ada relativitas, ada autokorelasi dan seterusnya. Itu kalau kita berbicara OLS. Nah, logistik beda lagi. Nah, logistik nanti ada uji wow, ada uji isu dan sebagainya. Itu namanya uji cost estimation. Uji itu untuk memastikan bahwa dari Sarul itu Sarul selamat selamat. Kata-kata hari ini guys sebelum semprot diteliti dulu guys, jangan lupa diteliti, oke? Jangan lupa memasak Sarul. Itu dipegang dulu. Yang tinggi dan menjadi andalan ekonomi daerah. Kemudian jika indeks spesialisasinya sama dengan 1, berarti sektor tersebut itu memiliki peran yang sama dengan tingkat provinsi atau nasional. Kemudian jika indeks spesialisasinya itu kurang dari 1, berarti sektor tersebut itu tidak memiliki spesialisasi dalam ekonomi wilayah tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah sukses dengan kriteria itu PRID-nya itu kurang. Jika PRID-nya hasilnya itu kurang dari 0, berarti pertumbuhan PDRB sektor pertanian. misalnya PDRB yang membangun misalnya 5 miliar misalnya. Oh ternyata sektor pertanian pertanian 5 miliar. Oh ternyata industrinya misalnya 3 miliar. Inilah kalau kamu diajar oleh bapak mati. Besok kan sebulan. Nah, jadi masalah adalah apa fungsinya? Nanti sih kalau ada penelitian tentang ini, itu harus keluar itu. Biasanya kalau ujian ditanyakan harus tahu. Jadi bukan hanya saya ingin begini pak, it's not your one thing. Itu bukan hanya it's not your will, your own will. Tapi masalahnya apa sih? Jadi nanti Masalahnya apa cis? Masalahnya kita ya tidak mudeng. Rekomendasi kebijakan nanti. Ya, misalnya anggaplah komoditas unggulan dengan komoditas unggulan. Oh ternyata komoditas unggulan konsumen itu misalnya apa namanya padi misalnya. Itu malah lebih menarik. Ya, itu yang berbeda. Bahkan kalau Mbak Nabila judulnya adalah hanya sektor unggulan pada ekonomi kebetulan. Coba dari Mbak Nabila searching deh. Banyak sekali kita lupa. Banyak sekali. Saya sudah katakan banyak sekali. Karena saya ini ngecek di Google. Saya ngecek di Google, dari UGM, yang dari UMS, dari mana-mana. Ini kan kode lokasinya kode. Analisisnya kode. Tidak oke dan sebagainya. Jadi perbedaannya apa? Itu yang menjadi poin penting. Nah, kalau dari saran saya pribadi, daripada rezim perbulan yang sifatnya umum, general, di mana itu implikasi kebijakan sangat sulit, itu langsung aja analisis komoditas unggulan sektor pertanian spesifik lokasi di kabupaten unggulan. Jadi benar-benar analisis kira-kira kabupaten unggulan kira-kira kecamatan Suwon itu unggulannya masih kira-kira kecamatan Kebumen unggulannya apa?
Adi Mulyo nanti bulannya apa? Kemudian Karang Sambung nanti bulannya apa? Ambal bulannya apa? Itu kan lebih apa namanya, lebih bisa diterapkan nanti. Karena itu terpasti restoran dan ambal ternyata ambal bulannya cabai. Ya maka jenengan kalau sama ambal jenengan itu harus apa namanya komoditasnya itu utama harga dan cabai. Kenapa? Karena Indonesia pada bilang cabai itu bulan di sana. Ya. Jadi lebih spesifik. Jadi saran saya itu judulnya boleh analisis komoditas unggulan spesifik lokasi ya, atau analisis komoditas unggulan sektor pertanian spesifik lokasi di kabupaten Kebumen. Jadi nanti kita data di apa namanya datanya ada di grup apa dinas pertanian ada semua datanya. Ya. Jadi kita data time series kan dari tahun 2019 sampai 2023 misalnya untuk semua kecamatan untuk semua komoditas itu menarik. Dan nanti mana bila pola bulannya itu dibedakan, nanti ada saya catat ya masuk sektor nanti ada tanaman pangan, ada hortikultura, ada tanaman perkebunan, ada peternakan, ada perikanan. Ini ada 5 subsektor itu di sektor pertanian. Jadi misalnya diambil misalnya sektor tanaman pangan bulannya apa sih? Oh ternyata tanaman pangan bulannya padi. Oke. Kemudian misalnya diambil misalnya hortikulturanya apa? Oh hortikulturanya cabai misalnya. Kemudian peternakannya apa? Peternakannya ayam misalnya, seterusnya dan seterusnya. Ya, itu menjadi malah lebih apa implementatif dibandingkan pada umum pada unggulan sektor pertanian. Misalnya kesimpulannya sektor unggulannya misalnya pusing atau dan itu kan orang nggak tahu. Kenapa harus pada datang kalian download PDRB-nya Kabupaten Kebumen tak kelihatan pangsanya atau kontribusi PDRB terhadap total PDB-nya kelihatan banget.